ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita, tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. Dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Para Deponegoro yang dirahmati Allah dan pemirsa channel YouTube MPD Tembalang Tanpa Spasi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah mengikuti ajaran beliau, dan semoga kelak di yaumil qiyamah Allah memberikan nikmat kepada kita bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab tentang memberikan penghormatan kepada saudara muslim. Kita sudah sampai pada hadis nomor 235. Hadisnya cukup panjang. Hadisnya senada dengan yang kemarin. Disebutkan dari Abu Hurairah wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbim ri'im minasyarri ay yahqira akhahul muslim kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Jadi ini lebih lengkap daripada yang pertemuan kemarin ya, lebih panjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah tahasadu, kalian hasad. Ini dilarang. Jangan kalian hasad atau dengki. Wala tanajasu, dan jangan kalian tanajasu, tanajis, yaitu tidak menghiraukan, cuek ya, cuek sama saudaranya cuek. Wala tabaghadu, dan jangan kalian menipu. Wala tadabaru wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'dun, janganlah kalian ya menggagalkan transaksi jual beli ya satu dengan yang lainnya. Tidak boleh menggagalkan transaksi jual beli ya, dalam bisnis. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan kalian semua ini ya, dijadikan kalian ini sebagai hamba-hamba Allah itu bersaudara. Jadi hadis ini ya, Rasulullah SAW menguatkan bahwa seorang muslim dengan muslim yang itu bersaudara. Maka adalah nanti. Kemudian kita terjemah dulu, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu, janganlah kalian mendoliminya. Ya, tidak boleh berbuat dolim. Jangan wala yahqiruhu, jangan meninggalkannya. Ya, jadi dibiarkan saja, maksudnya meninggalkan ketika dalam keadaan susah.
wala yakhdhuluhu, ya jangan tidak ya, menolongnya. Kemudian at-taqwa hahuna, Rasulullah di sini sebutkan ketika mengingat at-taqwa hahuna sambil menunjuk dada beliau. Takwa itu ada di dalam dada. Wa yusiru ila sadrihi. Nah, ini sambil beliau mengetuk dadanya salah samarot 3 kali. Jadi sambil memegang dada beliau 3 kali. Bihasbim ri'im minasyarri. Ya, kemudian cukuplah bagi seorang dikatakan telah berbuat syar, berbuat jahat, berbuat jelek, ayyahkira akhahul muslim, yaitu dia dengan menghina saudara muslim. Jadi menghina saudara muslim itu kejahatan. Kullul muslimi alal muslimi, tiap-tiap muslim satu dengan yang muslim yang lainnya, haramun, haram. Apa? Haramun damuhu, darahnya. Ya, tidak boleh membunuh. Wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Ini sudah kemarin. Nah, pada hadis ini ya kita akan fokus karena yang lain sudah dibahas di hadis-hadis sebelumnya. Yang belum ada tambahannya adalah yang di awal. Rasulullah SAW melarang muslim yang satu dengan yang lainnya, yaitu la tahasadu. Jangan kalian saling mendengki, jangan dengki dengan saudara kalian. Dengki atau hasad ini ya di dalam Al-Qur'an ada di surat apa? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, jadi hasad ini adalah penyakit hati yang berat ya. Hasad itu penyakit berat. Penyakit hati yang penyakit ini mengakibatkan iblis laknatullah alaihi. Iblis dilaknat oleh Allah karena penyakit apa? Hasad. Ya, Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian malaikat-malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, memuliakan Nabi Adam. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, malaikat disujud, malaikat sujud. Iblis tidak mau sujud. Padahal iblis sudah beribadah kepada Allah luar biasa. Sebelum diciptakan Nabi Adam, iblis ini ibadah. Ibadah kepada Allah luar biasa. Begitu Nabi Adam diciptakan, disuruh bersujud, tidak mau. Ini aba, sombong. Wastakbaru, aba wastakbaru, mengabaikan perintah Allah, kemudian bersikap sombong. Nah, setelah sombong maka dia ingin, hasadnya itu ingin agar Nabi Adam celaka. Nah, jadi kalau hasad ini adalah ketika seseorang itu ingin agar saudaranya itu mengalami kecelakaan ya, mengalami sesuatu yang tidak baik. Jadi dia senang kalau saudaranya itu menderita. Ya. Jadi kalau demikian juga sebaliknya, dia sedih, marah kalau saudaranya itu mendapatkan nikmat dari Allah. Ini hasad. Jadi hasad ini penyakit berat. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang penyakit ini. Jadi karena penyakit ini dilarang, jangan sampai penyakit ini hinggap di dalam hati kita. Ya, jadi jangan sampai kita ini merasa tidak suka dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita. Nah, ini bahaya hasad. Karena hasad ini adalah penyakit yang mengakibatkan kebencian, yang mengakibatkan permusuhan, ya, bahkan ujung-ujungnya nanti sampai pertumpahan darah. Jadi berawal dari hasad. Jadi ini hasad. Maka kita tidak boleh dengki. Meskipun mungkin kita pernah disakiti ya, pernah disakiti atau pernah dizolimi, ya, maka kalau sudah pernah dizolimi, maka kita
memaafkan. Jadi biarkan saja. Nah ini kemudian, nah dari penyakit hasad ini, nah ini luar biasa. Jadi redaksi hadis ini Rasulullah luar biasa. Setelah hasad, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Ya. Jadi setelah hasad, ya, tidak boleh saling membenci. Jadi hasad ini penyakit kita yang sendiri, ya, di dalam diri kita. Kemudian kalau sudah hasad, maka yang terjadi adalah saling benci. Kalau sudah benci, ya, ketemu ra gelem salaman, wajah pertemuan melengosnya itu. Jadi orang benci itu kayak gitu. Ketemu diam-diaman, ya. Nah, maka nanti ada tidak boleh saling mendiamkan. Nah, jadi tidak boleh saling membenci. Ya, kalau ada kok kita sesama muslim kok benci dengan saudara muslim yang lain, maka kita sudah melanggar hadis ini. Jadi bencinya mungkin kita sendiri, tapi dosanya kita. Tapi ketika benci itu kita melanggar hadis, apa yang sudah disampaikan Rasulullah, kita sudah tahu, oh Rasulullah melarang kita membenci saudara kita, kok kita benci dengan saudara kita, nah itu dosanya lebih besar. Nah, jadi tidak boleh kita membenci. Hasad atau iri, dengki, kemudian benci. Nah, kadang-kadang dari benci inilah kemudian muncul akhirnya mengolok-olok, menghina, menfitnah, ya. Jadi menjelek-jelekan, ingin menjatuhkan kehormatannya. Ini awalnya dari penyakit-penyakit ini. Jadi jangan kita membenci. Kemudian apalagi setelah jangan membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian tidak menghiraukan, cuek. Nah, jadi benci tadi tidak suka dengan saudara muslim, cuek, cuek aja tidak boleh. Maka dalam hadis yang lain, ya, ketika seorang muslim itu marah-marahan, ya, jadi jengkel karo koncone boleh, tetapi dibatasi oleh Rasulullah maksimal 3 hari. Jadi diam-diaman itu kalau bahasa Jawa ini jotaan, itu maksimal 3 hari, tidak saling menyapa. Jadi 3 hari itu batas maksimal. Kalau diam-diaman ini, tidak mengucapkan salam, ketemu di masjid neng-nengan, padahal sesama muslim, tidak boleh. Nah ini tidak boleh, tidak menghiraukan saudaranya. Nah dalam lebih dalam lagi, ya, malah kalau saudaranya kena musibah malah disyukurke, seneng, ya. Kalau saudara dapat nikmat, sedih, ya. Nah ini tidak boleh terjadi pada sesama muslim. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'du. Tidak boleh menggagalkan transaksi jual beli saudaranya. Nah ini ternyata dalam dunia bisnis ini terjadi. Ono sing, ini saya ada cerita pengalaman, ya, luar biasa. Jadi ada teman, ya, dulu ada perusahaan sangat besar. Perusahaan itu bergerak di bidang ekspor impor. Ketika perusahaan itu sudah mulai besar, ya, ini sebagian pemilik sahamnya itu bikin perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Padahal tadinya satu grup, satu tim, tapi kemudian misah bikin ini. Nah yang terjadi ini bagian pemasarannya itu semuanya dibajak. Jadi marketingnya semua dibajak. Karena dia tahu neng kono bayarannya misalnya 1.000, dia ditawari, kowe pindah nggonku kabeh sak tim tak bayar 1.200. Tapi bayarnya pakai dolar. Ya itu terjadi seperti itu. Akhirnya semua pindah. Begitu pindah, akhirnya perusahaan yang baru itu, temannya itu
karena menguasai market di luar negeri, dia bisa mengekspor. Sementara yang ini marketingnya hilang semua, dia harus mencari marketing baru, tidak menguasai market, akhirnya kukut. Jadi bangkrut perusahaannya. Dari tadinya luar biasa menjadi bangkrut. Sementara yang satu ini seperti itu terjadi. Dan ini kalau sesama muslim tidak boleh. Ya, tidak boleh kita jualan jejeran misalnya. Kayak transaksi nyang-nyangan, Pak, nggonku wae, nggonku luwih murah misalnya. Di sana sudah deal harganya 1.000, kita tahu nggonku wae di tempat saya 900. Wah, akhirnya pindah ke sini. Itu haram, tidak boleh. Itu namanya menggagalkan transaksi jual beli saudaranya. Nah, dan itu banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Nah, itu tidak boleh. Nah, sekarang di dunia online luar biasa. Seperti itu sangat biasa terjadi. Nah, ini larangan-larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang muslim dengan saudaranya. Tidak boleh. Nah, karena kalau sudah terjadi, jadi ada dengki, ada benci, ya, kebencian, ada kemudian cuek, ya, kemudian apalagi sampai menggagalkan transaksi, ini sudah disitulah kemudian Rasulullah menjelaskan wa kunu ibadallahi ikhwana, dijadikan kali itu sebagai saudara. Maka kalau itu di 4 perkara ini dilanggar, berarti dia sudah merusak persaudaraan. Jadi persaudaraan itu dirusak. Ya, salah satunya ini, dan merusak persaudaraan itu bisa mengakibatkan putusnya silaturahim, dan memutuskan silaturahim itu termasuk dosa besar. Di kitab Al-Kabair, memutuskan silaturahim itu termasuk dosa besar. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan lagi, menegaskan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara muslim yang lain. Maka Hunsewu dalam skala kelompok, dalam skala organisasi, skala ini tidak boleh kelompok umat Islam ini menjelekkan kelompok umat Islam yang lain, tidak boleh. Itu termasuk haram. Jadi jangan-jangan di situ ada penyakit kebencian. Tidak boleh. Maka kalau kita melihat ada orang yang atau kelompok umat Islam yang menghina atau menjelek-jelekkan kelompok yang lain, di situ merusak persaudaraan. Jadi melanggar hadis ini. Ya, kadang-kadang sing menjelek-jelekan itu merasa lebih pintar, merasa lebih berpengetahuan. Nah, ini tidak boleh. Mestinya kalau lebih pintar, lebih berpengetahuan, lebih menghormati atau lebih bersikap hikmah, bijaksana, ya, bisa memahami saudaranya. Nah, ini kemudian larangan yang lainnya, la yadzlimuhu wa la yakhdiruhu wa la yakhdhuluhu. Ya, tidak boleh mendoliminya. Mendolim itu mengakibatkan kerugian kepada saudaranya, baik secara fisik, ya, harta dan lain-lainnya, ya. Itu mengakibatkan kerugian atau mengakibatkan sakit, ya, itu dolim, tidak boleh, berlaku tidak adil. Kemudian dolim tidak boleh, kemudian tidak boleh menghina, layak kiruh, tidak boleh menghina, ya, tadi ya. Jadi saudara muslim, orang muslim satu dengan yang lain tidak boleh menghina. Jadi kadang-kadang di media sosial, kalau orang itu tidak suka, langsung yang keluar itu wah luar biasa. Padahal ya secara dohir yang dihina itu masih muslim. Nah, itu tidak boleh. Nah, apalagi menghinanya, mencemarkan nama baiknya, menjelek-jelekannya di media sosial. Wongnya orang ngerti. Nah, kan banyak terjadi begitu ya. Jadi orangnya bahkan bukan hanya menghina, lebih ke fitnah. Ya, orangnya tidak
bersalah ya, kemudian dicari-cari kesalahannya, difitnah sana sini. Nah, ini naudzubillah. Tidak boleh, tidak boleh menghina, tidak berbuat zalim, tidak boleh menghina. Kemudian la yakhdhuluhu, dan jangan kalian mengabaikan atau tidak memberi pertolongan. Jadi kalau ada saudaranya muslim dalam keadaan kesusahan, kita saling tolong menolong, saling membantu. Harusnya begitu. Maka kemudian Rasulullah at-taqwa hahuna, sambil menatap dada. Jadi takwa itu di dalam dada. Dan penyakit-penyakit tadi ya, yang namanya hasad, namanya benci, namanya menghina dan sebagainya, itu sumbernya ada di dalam dada. Jadi enggak kelihatan. Jadi namanya dengki tidak kelihatan, benci tidak kelihatan. Kita cuek itu tidak kelihatan. Ya, mengabaikan itu tidak kelihatan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan takwa itu di dalam dada. Dan itu adalah perkara yang berat. Jadi kalau kita ketemu saudara, jangankan biasa ya, saudara kandung sekalipun terjadi karena merasa diperlakukan tidak adil dalam hal jatah warisan misalnya, itu bisa terjadi penyakit tadi, dengki, ya, cuek, berantem, saling menghina, itu terjadi. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan takwa itu di dalam dada. Penyakit-penyakit itu sebisa mungkin kita hilangkan dari hati kita. Ya. Karena kalau kita masih punya penyakit itu, berarti itu seiring dengan ketakwaan kita. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kecil ya, semakin kecil ya, kalaupun tidak hilang. Maka kalau hilang luar biasa. Tapi semakin kecil kedengkian kita kepada saudara kita, kebencian kita kepada saudara kita. Ya mungkin kan tidak semuanya. Semakin kecil dan semakin kita ini mampu untuk mengendalikan diri kita sehingga tidak dengki, tidak berbuat zalim atau tidak dan sebagainya, cuek, tidak sebagainya. Seperti yang disebutkan Rasul. Nah, ini perkara yang ada di dalam dada kita. Nah, teorinya kalau kita bicara gampang kan. Tapi kalau praktek kadang-kadang kita disakiti kan? Apalagi dalam pekerjaan, sama-sama bekerja di perusahaan yang sama. Wah, itu pasti terjadi persaingan. Nah, kalau sudah terjadi persaingan gitu, namanya iri, dengki, hasad ini, benci dan sebagainya ini terjadi, Pak. Nah, iso kayak gagal ora deal proyeknya. Saya atau nek perlu tak pindah. Nah, itu terjadi dalam satu perusahaan yang sama. Apalagi beda perusahaan ya. Beda perusahaan, proyek satu, misalnya saya punya proyek, ya butuh investasi, nawari sana muslim, wah piye carane kan gitu. Nah, itu bisa terjadi saling menggagalkan, kayak iso nggonku wae kono gagal, mesti kita deal sama sini, yang sana berusaha nawar-nawari ya dan sebagainya. Jadi disitulah kemudian takwa itu memiliki peran yang sangat besar. Jadi kalau kita sudah tahu, oh tidak boleh menggagalkan transaksi saudaranya, kalau sudah transaksi dengan yang lain ya kita mundur. Jadi jangan memaksa-maksa, jangan memberi penawaran-penawaran yang berakibat bisa menggagalkan transaksi yang sudah terjadi. Nah ini dan seterusnya. Jadi jangan sampai dalam satu perusahaan itu terjadi iri, dengki, karena pasti kalau itu terjadi dalam perusahaan atau dalam keluarga atau dalam masyarakat, itu pasti yang terjadi kehancuran. Karena orang itu saling membenci, saling berantem, yang terjadi bukan kebaikan tetapi kebencian, permusuhan yang tidak ada habis-habisnya. Nah ini pelajaran penting bagi kita. Nah oleh sebab itu
jamaah sekalian, hal-hal yang disampaikan Rasulullah SAW tadi itu ketika kita hindarkan, ketika kita amalkan, ya tidak benci, tidak hasad, dan itu ketika kita amalkan, maka yang terjadi adalah suasana bersaudara itu akan terasa. Jadi ada, mohon maaf, ketoke jamaah nang masjid, mangkat nang masjid bareng, mulai bareng sholat, tapi ora pernah ngomong. Jadi ketemu di masjid, tapi nggak pernah sekali bertegur sapa. Itu sama-sama Muslim. Terjadi apa enggak itu? Banyak yang terjadi. Bahkan sama-sama pengurus masjid berantem ya. Bahasanya Jawa satru ya. Yang terjadi apa? Masjidnya tidak maju mesti kalau pengurusnya tidak bersatu. Nah ini apa? Sebab akibat. Jadi ketika kita mengamalkan hadis itu, maka yang terjadi kebaikan. Tapi kalau kita melanggar hadis ini, maka yang terjadi kekacauan. Jadi luar biasa. Ini Rasulullah SAW mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika diamalkan, ini manfaatnya kembali kepada kita. Kalau kita tidak mau melaksanakan, ya mudorot ya kembali kepada kita juga. Karena orang yang dengki misalnya, orang hasad, saya kok hasad dengan orang lain, kemudian karena hasad saya ini orang tahu, wah kayak ternyata jahat ya, misalnya orang dengki itu kan jahat ya. Musing koncone di fitnah, koncone dicaci maki. Wah aku kok nek berteman dengan orang itu, jangan-jangan saya juga begitu kan. Akhirnya orang yang suka mendengki, dia tidak punya teman. Karena orang takut berteman dengan dia, jangan-jangan nanti kalau saya berteman dengan dia, aku difitnah, dirasani, ya, digunjing, dijelek-jelekan di belakang, dan seterusnya. Jadi kembalinya kepada diri kita. Nah, jamaah sekalian, tadi ya larangan dengki dan seterusnya. Kemudian dijelaskan di sini tentang takwa, bahwa kemuliaan hamba di sisi Allah itu dari ketakwaannya. Jadi Allah melihat hamba itu dari ketakwaannya. Yang kata Rasulullah, takwa itu ada dalam dada. Ketika dia ini bertakwa kepada Allah, Allah melihat ketakwaan dia, maka orang bertakwa ini bukan hanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan memiliki kedudukan yang mulia di hadapan manusia. Coba kalau kita dibenci orang, dimusuhi, tapi kita memaafkan. Orang yang membenci kita pasti akan menghormati kita, hormat gerak. Kita dituduh, difitnah, dihina, tetapi kita tidak membalas. Karena tidak merasa ya, tidak dibalas dengan penghinaan. Ya. Maka Allah akan memberikan kedudukan yang mulia, orang akan melihat. Sementara sebaliknya orang yang suka menghina, orang yang hasad, dengki, ya, karena dia tidak memiliki ketakwaan, ya takwanya itu sedikit, maka orang pun akan membenci dia. Jadi timbal baliknya, ya, di sini jelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan diberi kedudukan yang mulia di hadapan Allah, dan dia akan mendapatkan kedudukan mulia di hati sesama manusia, saudaranya. Nah, ini orang bertakwa begitu. Jadi kalau ada orang bertakwa, ya, itu mesti orang lain itu senang dengan dia. Tidak ada orang bertakwa kok dimusuhi, ya, saudaranya, tidak ada. Pasti orang senang dengan dia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki rasa yang jelek-jelek. Nah kalau semua orang begitu,
bertakwa, maka suasana di lingkungan itu semuanya nyeneng ke kabeh gitu kan gitu ya. Nggak ada satu dengan yang lain itu jengkel, nggak ada. Di sini kan seneng dan seneng banget gitu ya. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita dalam komunitas itu nggak ada yang saling jengkel, nggak ada saling marah, nggak ada saling hina. Di sini kan seneng dan seneng banget. Nah, dan disitulah suasana orang-orang bertakwa itu seperti itu. Maka kalau itu belum terjadi, kita introspeksi. Jadi kita harus banyak mengkoreksi diri. Kenapa? Jangan-jangan kita dengki, jangan-jangan kita hasad, jangan-jangan kita membenci saudara kita. Nah, jangan-jangan kita menzolimi orang lain. Nah, kalau kita yang dizolimi, dimaafkan. Ya, Pak. Tapi kalau orang kita yang zolim, harus segera introspeksi, harus memperbaiki diri. Jangan-jangan kita zolim, jangan-jangan kita salah, jangan-jangan kita mempermalukan saudara kita di hadapan umum. Ya, kan terjadi di medsos, maksudnya guyon tapi kebablasan, akhirnya buka-buka aib pribadi misalnya. Nah, ini jadi masalah. Nah, kemudian ditambahkan di sini tadi kenapa kita dilarang menghina? Karena menghina itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Ya, jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, menghina itu merendahkan orang lain, menganggap, merasa diri kita itu lebih baik, menganggap atau merasa diri kita itu lebih pintar, lebih alim, menganggap diri kita itu lebih soleh, lebih banyak amalannya, lebih tahu segalanya gitu ya, daripada orang lain. Nah, itu muncul akhirnya menghina, atau mungkin merasa itu ada dalam hal harta kita merasa lebih kaya daripada orang lain dan seterusnya. Nah, jadi tidak boleh menghina. Ya, menghina itu banyak ya. Yang sering terjadi ya, menghina fisik misalnya. Jadi wis ngerti wajahnya berantakan ya. Dijelaskan itu menghina. Kenapa? Fisik kita itu bukan keinginan kita. Jadi ada orang rambutnya keriting misalnya, wajahnya hitam atau badan kulitnya hitam, itu bukan keinginan kita. Oh, Allah ciptakan begitu. Tidak perlu menghina karena itu ciptaan Allah. Ya. Mentang-mentang misalnya kita kulitnya bagus, wajahnya bersih, apa ganteng atau cantik, kemudian sing biasa-biasa dunake jelek misalnya, kan sakit hati. Nah, enggak boleh karena wajah jelek itu ya ciptaan Allah ya. Menguji ya, sabar pora. Tapi ada orang bilang jelek itu ya ujian. Ya sabar pora. Disyukuri. Jadi menghina itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Dan orang yang sombong la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nah, jadi banyak sekarang ini saya kalau nonton YouTube bab apa, sekarang ulama-ulama itu dibentur-benturkan. Pemahaman tentang sesuatu, versinya ini, itu oh yono sing seneng begitu ya. Tapi kalau nggak begitu nggak rame kan, yang nonton nggak banyak. YouTuber itu kadang-kadang kalau yang bab seperti itu yang jengkel ya. Dia mencari keuntungan pribadi ya dengan memanfaatkan konflik atau perbedaan pemahaman di antara para ulama. Dibanding-bandingke kan. Padahal ono lagune aja dibanding-bandingke. Nah, itu seperti itu. Nah, tidak boleh. Maka kita berusaha sekuat kita agar jangan sampai menghina saudara kita. Ini bentuk kesombongan. Jadi kalau sudah iri, dengki dan sebagainya itu dihilangkan, benci dihilangkan, nanti sombong itu akan dengan sendirinya hilang karena kita tidak akan menghina saudara kita. Dan yang terakhir ya di sini
dijelaskan tidak dibenarkan menimpakan sesuatu yang menyakiti pada saudara kita sesama muslim, baik itu tadi darahnya, ya, kemudian hartanya dan kehormatannya. Jadi haram, tidak boleh saling membunuh. Ya, membunuh saudara itu dosa besar. Ya, termasuk juga tidak boleh mengambil harta saudaranya tanpa hak. Itu juga dosa besar. Ya, korupsi, kolusi, maling, ya, jambret, rampok, nah itu tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Jadi nyebar berita hoax, ya, fitnah, kehormatan saudaranya dijatuhkan, itu dosa besar. Ya, kadang-kadang kalau orang sudah benci melakukan seperti itu tidak merasa bersalah, itu yang lebih besar lagi. Karena kalau orang benci itu kan, wah koncone apa saudaranya dijelek-jelekan, ya aslinya ya memang jelek, gitu. Tapi sudah jelek dijelek-jelekan, gitu kan, seneng lah. Itu tambah jelek, ya. Jadi tambah jelek. Ya, tapi kok seneng, nah itu yang masalah. Akhirnya jadi itu menjatuhkan kehormatan. Tidak boleh, dilarang. Padahal nggak usah dijelek-jelekan aja orang sudah tahu kalau jelek. Nah itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu satu hadis yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ya, larangan-larangan tadi itu berkaitan dengan hati dan meningkatkan ketakwaan kita. Dan takwa itu, ya, akan terekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sikap kita, ya, ketika kita berhubungan dengan saudara sesama muslim. Jadi kalau orang bertakwa, insya Allah hubungannya dengan muslim yang baik, muslim yang lain adalah hubungan yang baik. Nah, jadi semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi orang mukmin, orang muslim yang baik, yang merasakan bersaudara dengan sesama muslim yang baik. Insya Allah nanti di pekan depan kita akan kaji hadis yang lain yang menegaskan tentang bagaimana kuatnya hubungan persaudaraan sesama muslim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, belajar. dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita
melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya. Belajar. Dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya. Belajar. Dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita. Tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya. Belajar. Dimudahkan Allah, dirahmati Allah. Ketakwaan kita kepada Allah,